United telah kalah dalam 4 dari 7 pertandingan pembuka Liga Premier dan 2 pertandingan penyisihan grup Liga Champions saat itu. Bahwa United mengalami lebih sedikit kekalahan di tahap yang sama adalah hal yang tidak penting. Pengawasan terhadap Ten Hag tidak didasarkan pada musim ini, tetapi 14 bulan di mana United telah menjadi pecandu krisis. Kelompok rahasia Ineos telah mengganti kepala eksekutif, direktur teknik, mengangkat direktur olahraga, memecat staf pelatih, menyingkirkan fisioterapis, juru perlengkapan, dan petugas pers, tetapi juga tetap mempertahankan manajer yang sama. Sepak bola telah lama menjadi bahan olok-olok bagi orang-orang paling kaya. Sir Jim secara terbuka meremehkan peran manajer di tengah upaya mengubah citra Ten Hag menjadi pelatih. Pelatih bukanlah isu utama di Manchester United, kata Sir Jim pada bulan Juni. Era sukses dan tidak sukses ditentukan oleh pelatih atau manajer. Ten Hag adalah isu utama yang mengejutkan para pialang baru United mendukungnya habis-habisan di jendela transfer lain yang berpusat di Belanda. United kehilangan ketenangan mereka di musim panas karena manajernya. Terjadi pula kekosongan kekuasaan tanpa ada penentu yang kredibel untuk menentang para penggemar yang berubah-ubah dan membawa wajah baru ke kantor manajer di Carrington. Kepala eksekutif Omar Berada dan direktur olahraga Dan Ashworth telah bertugas sejak Juli. Keduanya tidak secara resmi memengaruhi keputusan untuk mempertahankan Ten Hag pada bulan Juli atau bulan Juni. Tanggal mulai mereka memastikan bahwa mereka telah lepas tangan dari seruan populis itu. Indikasi awal adalah bahwa kelompok rahasia Ineos akan menunggu Ten Hag, mungkin untuk menyiapkan babak emas mereka. Kasus untuk penuntutan penuh dengan bukti yang tak terbantahkan. Beberapa sekutu Ten Hag di Belanda terkejut dia masih berkuasa. Ten Hag semakin terlihat tidak berdaya. Selama sekitar 1 tahun ini, ia bertentangan dengan dirinya sendiri dengan pilihan yang kontraproduktif dan rotasi yang tidak dapat diprediksi. Perekrutannya yang buruk seharusnya tidak dibiarkan berlanjut untuk musim panas ketiga berturut-turut. United hanya kekurangan 1 pemain untuk menurunkan kesebelasan terkuat mereka saat melawan Tottenham dan Luke Shaw. Tidak relevan selama 7 bulan. Mereka memiliki 2 penyerang yang telah mereka investasikan lebih dari 100 juta pound sterling. Dan keduanya kesulitan untuk bergerak di sekitar area penalti. Ten Hag memohon lebih banyak waktu pada hari Minggu ketika United telah berkomitmen untuk menghabiskan 625,43 juta pound sterling untuk pemain baru sejak ia diperkenalkan kepada pers di Old Trafford pada bulan Mei 2022. Manchester United dilaporkan akan mencoba sebuah manuver ekstrim di tahun 2025 nanti. Setan Merah akan mencoba membajak Lamine Yamal dari Barcelona. Sejak musim lalu, nama Yamal lagi meroket. Ia berhasil menembus tim utama Barcelona dan menjadi starter reguler di usia masih 16 tahun. Performa apik Yamal mulai dipantau oleh klub-klub top Eropa. Football 365 melaporkan bahwa Manchester United jadi salah satu klub yang berminat pada jasa sang winger. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Yamal di tahun 2025. Seperti yang sudah diketahui, MU baru berpisah dengan Jadon Sancho yang mereka lepas ke Chelsea. Saat ini, MU belum memiliki pengganti Sancho di tim mereka. Itulah mengapa MU tertarik pada Yamal, di mana sang winger diproyeksikan bisa jadi pemain top di masa depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai bergerak untuk mencoba membajak Yamal. Mereka tahu bahwa sang winger kontraknya sudah menipis di Camp Nou, sehingga mereka mencoba membujuknya untuk pindah ke MU. MU juga dikabarkan siap memberikan gaji fantastis kepada sang winger. Jadi mereka berharap sang winger mau pindah ke tim mereka. Sementara itu, klub Premier League Manchester United dilaporkan akan segera memproses kontrak baru Kobbie Mainoo. Mereka segera duduk bersama sang gelandang untuk mendiskusikan kontrak barunya. Mainoo merupakan salah satu pemain yang lagi naik daun di Manchester United. Ia kini jadi salah satu pemain andalan Erik ten Hag di lini tengah Setan Merah. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU akan memulai mengebut proses kontrak baru Mainoo. Dalam waktu dekat mereka akan bertemu untuk membahas negosiasi kontrak ini.
Menurut laporan yang beredar di Inggris, Maino sendiri sangat berkomitmen untuk melanjutkan karir di Manchester United. Di musim 2023-2024 kemarin, giliran Kobbie Mainoo, gelandang muda Manchester United itu meroket di skuad Setan Merah berkat performanya yang apik. Manchester United diperingatkan bahwa pemain dengan potensi sebesar Kobbie Mainoo mungkin bakal jadi target klub-klub top Eropa lainnya di bursa transfer dalam beberapa tahun ke depan. Mainoo adalah salah satu pemain muda terbaik untuk saat ini. Nama Mainoo mulai meroket pada Januari 2023 lalu. Harus diakui, Erik ten Hag layak mendapatkan pujian karena keberaniannya memberi kesempatan bermain untuk Mainoo. Sekarang, di usia 19 tahun, Mainoo telah mengalami perkembangan pesat. Dia disebut-sebut sebagai salah satu pemain muda terbaik di era sekarang. Mainoo bahkan telah mendapatkan kesempatan bermain untuk tim senior Inggris. Segalanya berjalan dengan baik. Dia siap jadi pemain top. Dia adalah pemain top. Saya sudah kenal dia cukup lama, sejak dia masih kecil. Dia punya kontrol temperamen yang sangat baik untuk pemain muda. Kemampuan bolanya bagus, kata Booth. Dia punya segalanya dan jelas dia bakal jadi pemain yang diincar banyak klub nanti, tutupnya. Sementara itu, Manchester United masih belum terlihat kembali ke jalur yang benar. Mantan bek Arsenal William Gallas menilai sosok Thomas Tuchel bisa menjadi solusi bagi Setan Merah. Bagi penggemar Manchester United yang sudah lama menderita, ini sepertinya hanya masalah yang kembali terulangi. Namun, Gallas meyakini kalau Tuchel bisa menjadi solusi bagi Setan Merah. Thomas Tuchel bisa menjadi solusi bagi masalah Manchester United, kata Gallas kepada Gambling Zone. Jika ia datang ke klub dan diberi waktu 2 tahun untuk membentuk timnya, klub akan berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dengan sekarang, ujarnya. Crystal Palace mengalahkan Manchester United 4-0 musim lalu, yang merupakan titik terendah mereka musim ini sebelum mereka melanjutkan ke Piala FA. Erik ten Hag telah berjanji, penampilan Manchester United saat melawan Crystal Palace pada hari Sabtu akan berbeda dari kekalahan telak 4-0 mereka di Selhurst Park pada bulan Mei. Ketika ditanya, apakah ia memetik pelajaran pahit dari kejadian yang meredahkan hati tersebut, ten Hag menjawab, "Tidak ada yang khusus. Kami tahu apa yang akan kami hadapi. Kami tahu di sana selalu sulit, di sana selalu agresif. Tetapi kami juga tahu situasinya. Hal ini tidak bisa dibandingkan. Kami tidak memiliki skuad yang fit. Kami bahkan memiliki 1 atau 2 pemain yang masih bisa bermain hingga 20%. Dan kami harus memainkan mereka. Kali ini benar-benar berbeda. Kami memiliki skuad yang fit dan kami pasti memiliki 8 pemain untuk menghadapi tantangan yang bagus ini." Tidak, sama sekali tidak khawatir dengan itu. Jelas itu adalah skor 4-0 sangat pantas. Namun, Sabtu nanti akan berbeda. Tetapi hanya 4 pemain inti yang mungkin akan bermain akhir pekan ini. Ten Hag mencatat bahwa kurang dari 3 minggu setelah kekalahan melawan Palace, United menghasilkan penampilan terbaik mereka musim ini dengan memenangkan Piala FA melawan Manchester City. Sementara itu, Manchester United akan memutuskan pada hari Jumat apakah akan memasukkan Mason Mount dan Rasmus Højlund dalam skuad mereka untuk pertandingan tandang Liga Premier di Crystal Palace. Mount telah absen dalam 3 pertandingan terakhir karena cedera otot dan Højlund telah absen selama hampir 8 minggu karena cedera hamstring. Tetapi keduanya kembali berlatih pada pertengahan minggu. Højlund secara efektif merupakan satu-satunya penyerang United yang tersedia musim lalu dan ia hanya mencetak 1 gol sebagai pemain inti sejak pulih dari cedera otot pada bulan Maret. Ten Hag mengakui bahwa ia terkadang membebani pemain pada musim lalu. Ini berita yang sangat bagus bahwa mereka kembali ke lapangan, kata Ten Hag tentang Mount dan Højlund. Mereka kembali berlatih bersama tim. Kami harus memutuskan apakah mereka cukup bugar untuk memulai, tetapi sangat menggembirakan bahwa mereka bugar dan kembali ke skuad.